tegak maupun garis aduh, tapi sudut miring itu yang paling terpanjang dan tidak ada yang bisa dan tidak ada yang lebih panjang daripadanya. Oke, itu jawabannya Patrick. Thank you, Pat. Hampir mendekati. Yang lain? Ada yang mau menambahi jawaban Patrick? Kita belajar tentang apa kemarin di sini? Ada yang mau jawabannya nggak? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa, nggak tetap benar marahin. Kak Bener cuma mau ngecek kalian waktu nggak ada kelas hari Kamis, ngulangin pelajarannya nggak gitu maksudnya Kak Bener. Ada yang mau kasih jawabannya? Sam? Ada yang mau kasih jawaban apa, Sam? Nggak ada, Sam? Oke. Kalau Kak Bener tanya, gimana cara menentukan letak sisi miring? Letaknya ya, sisi miring itu yang mana sih? Gitu ya. Kalau tadi Patrick bilang sisi miring itu yang paling panjang, betul. Dari alas dan tegaknya. Satu clue lagi tentang sisi miring. Menentukan di sisi miring itu gimana? Di seberang siku-siku. Wah, Naima hebat ya. Ngerti kata seberang ya adik-adik ya? Jadi yang berhadapan langsung sama kita, yang berseberangan gitu ya. Pokoknya posisinya di seberang, bukan di sebelah kiri atau sebelah kanan. Dia di seberangnya aja, berseberangan gitu ya. Biasanya kalau orang yang berseberangan itu chemistry-nya lebih cocok gitu. Yeah. Karena kalau sama-sama aja nggak cocok nanti ya. Suka ribut nanti. Oke, C-nya 10. C yang mana nih, Dev? Oh, yang PR ya? Oke. Oke. Kita lanjut ya. Ini ada 3 orang lagi mau join. Benar. Oke. Jadi, di minggu lalu kita belajar cara mencari sisi miring, lalu cara menentukan letak sisi miring, dan sisi miring itu pasti punya clue dia yang punya sisi paling panjang. Ya. Yuk, next. Ini terlalu ini ya. Bentar ya. Coba Kak Bandar cari nantilah. Ini Kak Bandar skip dulu. Nanti kalian cari bisa nyari nilai X ya. Nah, adik-adik kita sekarang belajar dengan konsep Pitagoras yaitu triple Pitagoras. Ya. Oke. Triple Pitagoras yang pertama itu pengertiannya adalah 3 bilangan asli. Ingat, 3 bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan apa sih? Kita sudah pernah belajar tentang bilangan di kelas 7. Apa itu bilangan asli? Halo, bilangan asli itu bilangan yang gimana sih? Suara kabarnya kedengeran nggak? Kedengeran ya? Aman ya? 3 bilangan asli. Apa sih itu bilangan asli yang gimana sih? Ya bilangan kan bilangan aja kan, nggak ada bilangan asli. Masa kalau ada bilangan asli berarti ada bilangan palsu gitu ya? Positif. Positifnya dimulai dari angka berapa? Dari angka 0 masih positif. Nah, Dari angka berapa? terus. Kata Ayu angka 1, betul nggak kira-kira? Apakah? Betul. Panas nggak betul. Jadi bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1. Ya, betul. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai kata ini ya. Itu bilangan bulat positif. Yang dimulai dari angka 1 itu adalah bilangan asli. Jadi, nanti nggak akan ada bilangan yang minus di triple Pitagoras. Oke? Karena ingat, tidak pernah ada jarak yang nilainya minus, betul nggak?
pernah menemukan suatu kalimat atau pernyataan yang menyatakan bahwa jarak nilainya minus? Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada ya. Sekalipun misalkan dalam bentuk koordinat, kemarin kita di semester 1 belajar koordinat, kalau kita belok ke kiri, dalam koordinat itu kan selalu minus. Ya. Bukan berarti di jarak, kalau kita belok kiri, maka jaraknya jadi minus, enggak. Gitu ya, jarak tetap positif. Oke? Nah, triple Pythagoras itu 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras. Maksudnya gimana, Kak? Contohnya Kak Bandar langsung kasih clue aja begini, adik-adik. Jangan lupa kemarin sisi miring itu Kak Bandar kasih part dia adalah C. Kalau untuk sisi tegak sama alasnya bebas ya, kalian mau ini A, mau ini B, boleh bebas ya. Jangan lupa dalam prinsip teorema Pythagoras, C kuadrat itu sama aja A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, yang dimaksudkan dengan triple Pythagoras, ketika 3 bilangan dimasukkan dalam konsep ini, maka dia memenuhi konsep ini. Contohnya gimana, Kak? Kita coba contoh satu ya. Misalkan A-nya adalah 3, B-nya adalah 4, maka C-nya akan jadi 5. Inilah salah satu contoh triple Pythagoras. Kalau nggak percaya kita coba ya. 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Apakah betul? Betul. Coba dicek 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25. 25. Lalu kemudian 3 kuadrat? 9. 9. 4 kuadrat? 16. 6. Apakah betul 25 sama dengan 9 tambah 16? Betul. Betul. Oke. Itu salah satu contoh. Nah, sekarang coba kalian cari bilangan berapa lagi yang memenuhi prinsip triple Pythagoras seperti ini. Ya. Oke. Coba cari satu bilangan pola triple Pythagoras, satu aja satu pola. Misalkan kayak ini 3, 4, 5. Kan tadi udah benar kasih contoh ya. Nah, kalian cari satu pola aja cukup. Bilangan berapa aja yang memenuhi triple Pythagoras. Nah, please jangan cari di ChatGPT atau Google ya, atau di AI manapun. Coba berpikir lebih mendalam. Rasa penasarannya tinggi coba ya. Jangan dibantu sama AI atau Google dulu ya. Oke. Kalau sudah ada, boleh ketikkan di chat jawabannya. Nanti Kak Bandar cek ya. Kita cek bareng-bareng ya. Vanes 6810. Oke. Nanti cek ya, Vanes. Tania juga sama 6810. Karena kemarin udah ya. Kemarin contoh yang 6810 ya, betul ya? Yang slide sebelumnya yang ini kan kombinasinya ini 6, ini 8, ini 10 kemarin PR-nya ya. Oke. Kalau penasarannya mau coba lagi cari jawaban yang lain boleh ya. Oke. Karena kemarin juga udah ada contohnya juga tuh kemarin. Kan ada 2 segitiga ya. Kalian bisa pakai bilangan yang ini juga nih. 26, terus berapa nih kemarin nih pasangannya. Gitu. Oke. Cari seri triple Pythagoras ya. Oke, Dev 8, 15, 17. Oke, Dev, nanti kita cek, Dev. Seru nih. Pagi-pagi udah disuruh berpikir kritis ya. Oke. Tapi inilah seninya belajar mendalam adik-adik di kurikulum Merdeka yang seri pembelajaran mendalam itu ini sebetulnya. Kak Bandar cuma kasih clue-nya, kalian yang lebih banyak berpikir untuk mencari apa yang
pengembangannya gitu ya. Makan dari Kak Bandar. 9, 12, 15. Oke, Pet, nanti dicek ya. Oke, Kak Bandar tulisin dulu jawaban kalian ya. Tadi kita buat satu tabel lah ya. Kita akan buat satu tabel. Jadi nanti kalian bisa pakai tabel ini untuk belajar. Mungkin di sini A, di sini B, di sini C-nya ya. Tadi Kak Bandar bikin 3, 4, 5. Lalu 6, 8, 10. Terus tadi ada Patrick 9. Sebelum Patrick tadi siapa? Michael David. Ah, ya, 8, 15, 17. Oke. Michael Dave 8, 15, 17. Di sini ya. Di sini A, di sini B, di sini C. 8, 15, 17. Di sini 9. 9 berapa tadi, Pet? 12, 15 ya, Pet? Ya. Oke, sip. Seru nih, banyak nih, udah ada 4 nih triple Pythagoras yang kita dapat nih. 12, 16, 20, Vanessa sama Enok sama ya. Oke, 15, 20, 25. Oke, 12, 16, 20 ya. Lalu 15, 20, 25. Oke. 5, 12, 13. Nah, seru nih, ada yang baru lagi nih, bosnya nih. 5, 12, 13. Oke, A-nya 5, B-nya 12, C-nya 13. Oke, mantap. 6, 8, 10. 6, 8, 10. Udah. Udah ada, ayo. Oke. Ada yang belum Kak Bandar catat nggak? Punya siapa? Ada yang belum Kak Bandar catat? Aman ya? Udah ya? Udah semua ya? Ada lagi yang mau coba kasih jawabannya? Nah, sekarang tadi yang menjawab itu, coba tolong dibuktikan. Ngomong aja. Misalkan tadi kayak Vanes. Eh, yang terakhir 12, 16, 20. Coba dibuktikan ya. 20, berarti si 20 itu sisi miringnya ya, karena dia paling panjang. 20 kuadrat, apakah betul sama dengan 12 kuadrat tambah 16 kuadrat? 8 pangkat 2 tambah 15 pangkat 2, 289. 8 pangkat 2 itu 64 ya, Dev. 15 pangkat 2 itu 25 ya. 225. Jadi 225 tambah 64, 289. Itu 17 kuadrat ya, 289. Betul. Oke. Sip. Yang Michael Dave oke ya. Sip. Oke, Dave silakan. Adik-adik yang pakai account namanya Posko ITB POT siapa? Saya Karian yang aku Oh yang iya. lagi Oke. ada kendala. Saya Iya, lagi siap. coba. Ya maaf Kak telat Kak. Nggak apa-apa deh. Nanti dengerin rekamannya aja kalau misalkan ini ya, pulang ya. Ya. Oke. Nah, ya. Adik-adik coba Kak Bandar kasih clue begini. Ini clue-nya agak sedikit konyol, tapi ini bisa kalian pakai kalau kalian suatu saat mentok tentang triple Pythagoras. Ya. Coba lihat fokus yang Kak Bandar bikin tabel ini. Bukan berarti yang Kak... Ya Pak? Masih di sana Pak kayaknya? Di IPB Pak.
Nanti saya coba kabarin ya Pak. Iya, siapa? Nuhun Pak. Iya. Oke, adik-adik coba lihat pola yang ini. A, B, C, D. Apakah kalian sadar dengan angka-angka yang terbentuk? Coba perhatikan yang pertama, baris pertama, 3, 4, 5. Dan coba renungkan di barisan kedua. Apa yang menjadi clue-nya di situ? Pola. Polanya. Oke? Begitu juga dengan baris ketiga. Apa yang terjadi di situ? Polanya juga sama ya. Oke. Jadi kalau kalian suatu saat mentok di ujian apa itu triple Pythagoras, kalian ingat satu angka ini yang paling atas dan kalian secara nggak sadar gitu ya, cukup seperti bermain sebetulnya. Dari 3, 4, 5 ini kalian cukup kalikan 2 semua. Semua kalikan 2, semua kalikan 2, maka dia dapat barisan yang kedua. Dari baris pertama kalian cukup kalikan 2, maka dia dapat baris yang kedua. Untuk dapat baris yang ketiga, kalian perlu kalikan berapa dari baris yang pertama? 3. Oke. Berarti untuk baris yang ketiga ini, 9 ini, cukup kalikan 3. Begitu juga dengan baris yang keempat, kali berapa berarti? Dari baris pertama. Kalikan 4. 4. Ya, begitu seterusnya. Kalian cukup ingat satu untuk mengingat ke bawahnya semua. Oke? Nah, apakah cara ini berlaku buat yang kiri kanan atas ini? Di kiri bawah sama kanan atas. Apakah berlaku juga? Buat tabel yang di atas yang Kak Bandar pisahin tadi. Berlaku. Berlaku. Coba cek yang atas dulu ya. Kalau itu Pasangannya berapa jadi nih? Kalau kali 2 berarti dia berapa? 10, 10. Lalu 24, 24, 26. 26. Ingat kemarin PR kita yang di sini ini 26, ini 10, ini 24, ini 10. Betul? Betul. Betul nggak? PR-nya kemarin kan 10 kan? Oke? Iya, betul. Iya. EQ-nya yang 24. Walaupun dalam gambarnya masa PR-nya lebih panjang nilainya 10. Agak konyol sih ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Namanya juga gambar. Oke ya. Yang penting angkanya mewakili bahwa dia lebih panjang dari si PQ. Ya, berarti kalau dikali 3 berapa? 15, 36, 39. 39. Coba cek 15, 36, 39, apakah pas benar? 39 kuadrat itu apakah sama dengan 36 kuadrat ditambah 15 kuadrat? Sama pas. Sama. Oke. Berarti udah sama ya ke bawah ya? Ya. Sama seperti tabel pertama. Tinggal cek yang tabel ketiga yang di bawah sini. Tadi ini jawabannya Michael Dave kalau nggak salah. Apakah pakai pola yang sama juga dengan tabel-tabel sebelumnya? Berarti ini kalau dikali 2, baris keduanya berarti 16, 30, 30, 34. Coba cek. Apakah sama dia? Triple Pythagoras juga. sama Kak. Sama.
Oke. Berarti baris ketiganya isinya apa? Angkanya berapa? Kali 3 ya, 8 kali 3 berarti 24, 45, 17 kali 3, 51. Coba cek lagi. Kita cukup cek 33 aja ya untuk setiap tabelnya ya. Kalau yang ini tadi kan hampir semua jawaban kalian semua. Kita cuma mau membuktikan polanya bahwa itu adalah sama adik-adik. Ya, pola dari setiap Pitagoras itu triplenya hanya pengembangan dari pola sebelumnya. Sama Kak. Sama. Oke. Silakan dicatat dan kalian bisa mengerti bahwa kita sudah belajar dua hal dari triple Pythagoras ya, yaitu pola, dan kemarin kita belajar tentang cara menentukan sudut siku-sikunya dan mencari sisi miringnya ya. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Silakan, jangan malu-malu buat bertanya. Takutnya kalian bingung. Kak Bandar nih ngomongin apa sih gitu ya. Silakan bertanya kalau kalian rasa bingung dan perlu dijelaskan ulang ya adik-adik. Ingat, triple Pythagoras itu tiga bilangan asli yang punya atau memenuhi teorema Pythagoras ini, ya. Oke. Kalau sudah, boleh kasih jempolnya. Kak Bandar akan kasih satu case untuk kalian coba cari, bantu Kak Bandar. Apakah kalian bisa menemukan masalah ini? Kita masih punya waktu sekitar 8 menit sampai 13 menit ke depan. Sudah ya? Ya, Kak Bandar kasih satu case untuk kalian bisa kembangkan tentang triple Pythagoras ini ya. Oke, ntar Kak Bandar pindah slide dulu. Kak Bandar punya case, tolong dibantu. Ini case-nya. Ada Pak Hasan punya 3 batang kayu, panjangnya 1,25 meter, 1 meter, dan 0,75 meter. Dari ketiga batang kayu ini, apakah Pak Hasan bisa membentuk sebuah benda yang berbentuk segitiga siku-siku? Lalu yang pertanyaan yang kedua, kalau memang dia berarti bisa membentuk segitiga siku-siku, maka berarti tiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras atau bukan? Nah, lalu kalau udah, kalian kasih alasannya nomor 2 ya, lalu nomor 3, ubah besaran sisi tersebut menjadi triple Pythagoras. Oke? Coba dikerjakan dulu ya. Kita sampai 10.28, nanti kita jawab di 10.30 ya. Satu-satu dulu aja, Eno. Satu-satu dulu. Kalau udah jawab nomor 1 betul, berarti lanjut ke nomor 2, kasih alasannya. Apakah dia triple Pythagoras atau bukan. Intinya ada kayunya 1,25 meter, 1 meter sama 0,75. Nah, kalau kalian bingung,
Tapi nggak usah benar kasih clue-nya ya. Ingat ini satuannya meter, supaya mudah dan nggak ada koma, kalian bebas mau jadikan satuan apa. Supaya dia nggak jadi koma dan nggak jadi desimal. Ubah dulu satuannya, kalau memang misalkan ini masih meter, supaya dia nggak jadi desimal, kalian ubah ke satuan apa, dari meter kemana. Ya. Itu clue pertama yang paling mudah untuk kalian kerjakan dulu. Atau kalau kalian nggak masalah dengan koma-komaan, ya udah pakai koma aja nggak apa-apa. Dah kah? Oke. Yang lain? Apakah udah? Sudah kak. Oke. Udah semua? Oke. Dari yang sudah. Yang kedua, triple Pythagoras kata Michael Dev. Pertanyaan nomor 1 dulu deh. Bisa nggak dibuat segitiga siku-siku? Yang sudah mencobanya bisa nggak? Bisa? Bisa. Bisa. Alasannya kenapa? Karena ada Yang yang jadi sisi miringnya di mana? 1,25 meter. Oke, 1,25 meter berarti jadi sisi miring. Oke, kita coba ilustrasiin ya. Karena itu yang paling panjang. Ya, berarti kita ilustrasikan dulu ya. Ini 0,75, ini 1 meter, ini 1,25. Jadi bentuknya kira-kira begini. Apakah betul? Nah, ini kan berdasarkan teori yang kemarin kita bilang ya, bahwa dia akan jadi sisi miring kalau dia lebih panjang. Lalu kalau kayak gini kan berarti udah oke nih yang nomor 1 ya. Bisa dong segitiga siku-siku ya, nggak masalah. Tapi pertanyaan keduanya, apakah ketiga besaran sisi tersebut merupakan triple Pythagoras? Iya. Ya, oke. Cek berarti lagi. Kita cek lagi berarti ya. Berarti kalau dia 1,25 kuadrat, itu akan jadi dengan sama 0,75 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 0,75 kuadrat berapa? 0,5625. 0,5625. 5. 1 kuadrat tetap 1 ya. Berarti ini harusnya 1,5625, betul nggak? Iya. Oke. Jadi terbukti ya, nomor 1 dia bisa karena ada sisi paling panjangnya. Nomor 2 dia betul triple Pythagoras, kita udah buktiin. Ya. Kalau ditanya kenapa, yaitu pembuktiannya begitu. Ya, pembuktiannya itu kita pakai konsep C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, nomor 3, ubahlah besaran sisi tersebut sehingga menjadi triple Pythagoras. Maksudnya diubah tadi yang Kak Bandar bilang, kalian ubah dulu ke dalam bentuk satuan yang lebih mudah, nggak desimal. Oke? Kalian mau jadiin apa? Sentimeter kah, desimeter kah, atau misalkan kalian mau jadiin milimeter? Minimal dia nggak ada angka komanya, nggak ada desimalnya.
dijadikan apa dia? Kalau dijadiin kilometer nggak mungkin jadi sentimeteran mm-mm. supaya satunya jadi 100, terus Satunya jadi 100. Oke. Terus? terus 0,25-nya itu jadi 125 supaya 25-nya itu secara penuh jadi ngomong bilangan asli. Oke. Ini jadi 125 cm. Lalu tadi 1 meternya jadi 100 cm gini. 0,75-nya jadi berapa? Jadi 75. 75 cm. Oke. Ada pertanyaan dari case soal begini? Kalau nanti ada soal begini di ujian, nggak bingung lagi ya? Aku hanya udah cukup sih sama pertanyaan ketiga, gimana jawabannya. Kenapa? Oh, penasaran. Oh, kan karena yang dibilang kan ubahlah besaran sisi. Ingat, kalian belajar fisika udah belajar besaran dan satuan belum? Udah ya? Jadi besaran itu kan bisa ngomongin dia ganti satuannya. Betul ya? Kan besaran itu ada panjang, ada luas, gitu kan? Ada apa lagi? Volume. Volume besaran bukan? Ada massa, itu kan salah satu besaran ya jenisnya. Oke? Sudah? Aman? Silakan dicatat. Kalau yang mau bertanya, Kak Bandar kasih waktu. Kalau nggak ada, kita mau absen. Oke, jelas ya? Jadi kemarin kita belajar tentang, minggu lalu ya, minggu lalu belajar tentang Pitagoras, prinsipnya, teoremanya seperti apa. Nah, hari ini kita belajar teoremanya. Triple Pitagorasnya seperti apa, bilangannya ya. Oke, kita absen. Ya, nggak ada pertanyaan nih, yakin nih? Nggak ada ya? Oke, gampang kan matematika? Gampang lah. Karena Ya, berpola gampang. kenapa? Berpola gampang. Iya, pola mah gampang. Oke, kita absen ya. Open cam dong. Ini cuman thank you yang buat sudah open cam dari awal, kalian luar biasa. Dan yang buat yang lain, belajar lagi ya buat open cam adik-adik ya. Supaya kita bisa saling melihat nih, kalian kondisinya seperti apa, gitu ya. Ya, absen yuk. 3, 2, 1. Oke. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya adik-adik ya. Bye-bye. Ya, Makasih, terima Kak. kasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. Terima kasih, ya. Kak. Terima kasih, Kak. Oke.